Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik siswa yang berada di rumah. Selamat berjumpa di acara Belajar Bersama di Rumah bersama Smart City, bekerja sama dengan Mimosa TV, dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Adik-adik siswa yang berbahagia di rumah, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita lagi dilanda bencana global di mana seluruh negara di dunia, hampir seluruh negara di dunia ini mengalami bencana, yakni COVID-19. Di mana kondisi ini kita diharapkan untuk selalu berada di rumah, bekerja di rumah, dan adik-adik siswa belajar di rumah. Akan tetapi saya berharap semoga kondisi ini tidak akan menurunkan semangat adik-adik untuk tetap belajar di rumah. Oke adik-adik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, pada kesempatan ini terlebih dahulu sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, saya Fatmawati Lapangga, keseharian saya mengampu mata pelajaran IPA. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada hari ini insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam doa juga kita titipkan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oke, doa saya pimpin dari sini ya adik-adik. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah adik-adik, mungkin adik-adik sudah berjam-jam berada di layar kaca, ya adik-adik. Saya mengajak adik-adik untuk rileks sebentar, berdiri sebentar. Kita akan melakukan gerakan salam PPK, ya. Jadi salam PPK ini memang sudah jadi pembiasaan kita sehari-hari, ya, di sekolah. Jadi semoga karena kita sekarang ini sudah sekitar sebulan, ya, hampir sebulan kita stay di rumah, ya, bekerja dari rumah dan adik-adik siswa belajar dari rumah. Semoga pembiasaan ini tidak akan terlupakan. Oke, untuk mungkin adik-adik bisa berdiri sejenak, merilekskan badannya. Kita akan melakukan gerakan salam PPK. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke adik-adik yang hebat di rumah. Sekarang ini ya kita akan materi IPA kelas 7. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik siswa yang SD juga tetap belajar materi ini, karena yang saya ketahui bahwa materi tata surya juga dibelajarkan di SD, mungkin di kelas atas. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya akan jelaskan apa itu tata surya. Mungkin saya akan bertanya kepada adik-adik, ya. Mungkin pada malam hari, ya. Mungkin adik-adik lagi santai bersama keluarga, bersama adik, ya, bersama kakak. Mungkin lagi santai di teras rumah, kemudian lagi memandang langit, ya. Nah, itu mungkin sering kita lakukan. Nah, sekarang saya tanyakan kepada adik-adik, apa kira-kira yang adik-adik amati saat melihat atau menatap langit itu? Benda-benda apa saja yang adik-adik pernah lihat atau pernah amati saat kita memandang langit? Ya, tentu adik-adik mungkin menjawab, ada bulan Bu, ya bagus ada bulan, kemudian ada bintang, oke ada bintang. Nah, mungkin saja adik-adik ada yang pernah melihat seperti benda bercahaya yang jatuh dari langit, ya. Jadi mungkin adik-adik pernah melihat ada benda yang bercahaya jatuh dari langit. Nah, itu juga termasuk benda-benda langit yang termasuk dalam tata surya. Kemudian pada siang hari, nah, pada siang hari juga kita bisa merasakan, misalnya kita berada di lapangan atau berada di luar rumah, kita merasakan panas
atau ada sinar cahaya matahari yang memancar ke kita. Nah, itu juga merupakan bagian dari tata surya. Ya adik-adik, oke. Sebelum saya akan jelaskan materi tentang tata surya ini, kita akan saksikan dulu video berikut ini, ya. Video pertama berikut ini tentang yang berhubungan dengan tata surya. Oke, saksikan dulu video berikut ini. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku Bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Mars. Mars. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku planet terbesar. Aku Jupiter. Jupiter. Aku planet yang bercincin. Aku Saturnus. Saturnus. Aku punya 27 bulan. Aku Uranus. Uranus. Aku terbuat dari gas. Aku Neptunus. Neptunus. Aku yang terjauh dari matahari. Aku Pluto. Pluto. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Oke adik-adik, jadi mungkin adik-adik sudah menikmati menyaksikan video tadi. Jadi video tadi berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan apa itu tata surya, ya, saya akan jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu menjelaskan karakteristik komponen tata surya. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, adik-adik siswa dapat mendeskripsikan gerak rotasi dan gerak revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkannya. Kemudian tujuan yang ketiga, di mana adik-adik dapat menjelaskan peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke adik-adik, sekarang apa itu tata surya? Ya, apa itu tata surya? Dari kata tata dan kata surya. Mungkin adik-adik di rumah sudah saksikan video tadi, ya. Berarti sudah ada gambaran kira-kira apa itu tata surya. Tata surya, ya. Tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari, ya. Jadi ada benda-benda langit yang mengelilingi matahari seperti planet, kemudian ada satelit, ada komet, dan ada meteor dan asteroid. Nah, itu adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Itu yang kita sebut dengan tata surya. Seperti kita ketahui bahwa untuk planet ini ada 8 planet. Jadi planet yang mengelilingi bumi atau planet yang berada di tata surya kita itu sekarang ini tinggal 8, ya. Yang tadinya waktu Ibu SD, SMP sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi itu yang Ibu ketahui planet itu ada 9. Nah, sebentar Ibu akan berikan tantangan kepada adik-adik, ya.
mengapa sekarang planet yang mengelilingi matahari itu tinggal 8 planet. Nah, jadi itu adalah tata surya. Berikut matahari. Nah, dalam tata surya kita, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Jadi matahari merupakan pusat tata surya, di mana semua benda-benda langit, baik planet, satelit, meteor, komet, asteroid, itu semuanya mengelilingi matahari. Nah, matahari itu tersusun atas gas-gas pijar yang suhunya sangat tinggi, ya. Nah, matahari mempunyai diameter 1,4 juta kilometer atau 1.400.000 kilometer atau 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Coba adik-adik bayangkan, kita sudah bisa membayangkan saja bumi ini besarnya sangat luas, ya, sangat luas. Di mana diameternya itu, diameter matahari 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Berarti sangat besar, ya, sangat besar. Itu bayangkan 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Itu adalah diameter matahari. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana Allah menciptakan alam semesta, tata surya kita itu sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Nah, berikut planet. Nah, ini yang sebentar akan saya berikan tantangan kepada adik-adik. Nah, sebelum saya akan berikan tantangan dengan sebuah pertanyaan, saya akan jelaskan dulu apa itu planet. Jadi planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, ya. Jadi benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri itu adalah planet. Nah, di mana planet ada 8, yang sekarang ini ada 8 planet, yakni Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang yang Ibu mungkin adik-adik bisa ini, planet Plutonya sudah kemana, Bu? Mungkin ada yang bertanya, ya, adik-adik di rumah mungkin ada yang bertanya, kok planetnya yang tadinya 9 sekarang tinggal 8. Jadi yang kurang itu adalah Pluto. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu, mungkin adik-adik bisa menjawab lewat line telepon, ya, live telepon dari Mimosa TV. Nah, sekarang saya berikan pertanyaan kepada adik-adik. Siapa yang bisa menjelaskan atau yang bisa memberikan penjelasan atau alasan mengapa sampai planet Pluto itu sekarang sudah tidak ada lagi, tidak termasuk pada komponen tata surya atau tidak termasuk pada anggota planet. Nah, yang sekarang itu tinggal Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, mungkin adik-adik yang bisa menjawab bisa langsung telepon ke nomor telepon di bawah ini, ya. Jadi adik-adik yang bisa menjawab silakan segera menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Oke, sambil menunggu jawaban dari adik-adik saya lanjutkan, ya. Jadi seperti tujuan pembelajaran kita pada yang pertama itu menjelaskan karakteristik dari planet-planet atau karakteristik dari semua anggota tata surya. Saya menunggu jawaban dari adik-adik, ya. Oke, berikut karakteristik dari planet Merkurius. Di mana Merkurius ini merupakan planet terkecil dan planet terdekat dengan matahari, di mana jaraknya hanya 57.900.000 kilometer dari matahari, membuat Merkurius memiliki suhu permukaan yang sangat tinggi, yaitu 467 derajat Celcius. Coba bayangkan adik-adik,
suhunya 467 derajat Celcius. Apakah mungkin adik-adik bertanya, apakah ada kehidupan di Merkurius, di planet Merkurius? Kita saja manusia ya, atau titik didih dari air saja itu 100 derajat Celcius. Nah, ini suhunya Merkurius 467 derajat Celcius. Apakah makhluk hidup bisa hidup di planet yang suhunya 467 derajat Celcius? Nah, tentunya mungkin tidak ada yang bisa hidup di suhu tersebut. Nah, kemudian planet Venus. Jadi Venus memiliki ukuran, massa komposisi dan jarak ke matahari yang sama dengan bumi. Nah, namun Venus tidak memiliki lautan dan hanya ditutupi atmosfer karbon dioksida atau CO2 yang tipis. Nah, jadi itu adalah Venus. Kemudian sifat gas karbon dioksida sebagai pemicu efek rumah kaca yang mengakibatkan Venus memiliki suhu permukaan 450 derajat Celcius sampai 475 derajat Celcius. Jadi masih sangat panas ya, sehingga tidak ada kehidupan di planet Venus. Berikut planet Bumi. Nah, jadi ini adalah planet yang kita huni, planet tempat tinggal kita ya adik-adik ya. Nah, di mana Bumi merupakan planet yang mempunyai kehidupan ya, salah satu planet yang mempunyai kehidupan karena suhu di planet itu maksimal di Bumi ya, suhu di Bumi itu maksimal dia 58 derajat Celcius sehingga kita makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Jadi kemudian Bumi berjarak 149.600.000 kilometer dari matahari. Kemudian Bumi memiliki satu satelit ya adik-adik. Jadi Bumi memiliki satu satelit yang bernama Bulan. Jadi Bulan juga termasuk anggota tata surya, tetapi Bulan itu hanya merupakan satelit. Jadi satelit dari Bumi. Oke, kita masuk ke planet yang keempat dari tata surya, yaitu planet Mars. Di mana planet Mars itu bersuhu minus 125 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Di mana Mars banyak mengandung besi oksida atau FeO, membuat Mars tampak sebagai planet merah. Ya, jadi ini. Kemudian Mars memiliki dua satelit kecil yang bernama Phobos dan Deimos. Oke, Ibu lanjut. Berikut planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini memiliki karakteristik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari adik siapa? Asal sekolah Dari dia? Siti Ariba Dali. Ya, Arida Dali. Oke, ada pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Waalaikumsalam ya Adek. Halo. Ada pertanyaan atau mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Nah, oke, silakan Dek. Sebutkan nama dulu, sebutkan Dari Siti nama. Ariba Dali. Dari Siti? Dari Siti Ariba Dali. Siti Badali ya. Dari SMP? SMP Negeri 2 Gorontalo. Oke, dari SMP Negeri 2 Gorontalo. Oke, silakan Dek. Siti Ariba Dali. Oke, Siti Badali. Oke, pertanyaannya gimana, Dek? Menjawab pertanyaan. Oh, menjawab pertanyaan. Oke, bagus menjawab pertanyaan Ibu yang tadi ya. Mengapa planet Pluto sudah tidak termasuk dalam komponen tata surya ya? Oke, silakan dijawab, Dek. Bagaimana jawabannya? Halo? Saya ingin menjawab pertanyaan. Oke, bagus. Silakan, Dek. Silakan dijawab pertanyaan Ibu yang tadi.
mengapa planet Pluto sudah tidak termasuk dalam komponen planet atau anggota planet dalam tata surya. Oke, silakan Dek. Halo Siti. Karena tidak memenuhi syarat sebagai planet yang sesuai aturan internasional astronomikal. Oke, lanjut. Kemudian, halo. Jadi tidak memenuhi kriteria ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Internasional Astronomi Union atau Persatuan Astronomi Internasional. Kemudian, apalagi alasannya? Putus. Aduh, putus. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Jadi jawabannya sebagian sudah benar dan ada juga alasan yang lain ya. Mungkin ada adik-adik yang di rumah yang bisa menjawab. Langsung line telepon di... Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa? Asal sekolah? Melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ini dengan siapa? Oh, masih Siti tadi ya. Oke, lanjut. Halo, Siti Ari Badali tadi putus. Oke ya. Oke, lanjut. Jawabannya? Halo, lanjut Siti. Halo. Adik Siti dari SMP 2. Melanjutkan jawaban yang tadi. Ya. Oke, silakan Dek. Dilanjutkan jawaban yang tadi. Melanjutkan jawaban yang tadi. Oke, silakan Dek, silakan. Siti Ari Badali. Ya. Lanjutkan jawabannya tadi, Dek. 1. Planet harus bulat. Nah, yang itu, kedua, ya, planet kriteria. harus Yang kedua, planet harus apa? Yang kedua, planet harus mengorbit matahari. Yang Harus ketiga, mengelilingi matahari. planet harus membersihkan lingkungan. Nah, harus membersihkan. Jadi ada 3 kriteria dari planet ya. Ada 3 kriteria dari planet. Oke. Belum memenuhi kriteria yang ketiga. Jadi tidak memenuhi kriteria yang ketiga ya. Halo. Oke, bagus. Jadi jawaban dari adik Siti tadi sudah bagus. Jadi mantap, luar biasa adik Siti ya dari SMP Negeri 2. Nanti setelah ini juga saya akan jelaskan alasan yang lain ya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Siti itu sudah benar. Oke, saya lanjut. Berikut adalah Jupiter ya, planet Jupiter, di mana Jupiter itu adalah planet terbesar di tata surya. Jadi planet yang paling besar di tata surya itu adalah planet Jupiter. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa? Sekolah asal dari mana? Halo. Dari siapa, Dek? Dari Bilal Muhammad Khan. Muhammad Syarif. Bilal Muhammad Khan. Bilal ya, dari Bilal dari SMP? SMP Negeri 1. Ya, dari Bilal dari SMP Negeri 1. Oke, Adik Bilal. Mau jawab pertanyaan tantangan? Ya. Mau bertanya, Bu? Oke, silakan Dek, silakan. Apakah di Mars itu ada kehidupan, Bu? Apakah di Mars itu ada kehidupan? Ya. Dari pertanyaan Adik Bilal tadi di SMP 1, dia bertanya,
apakah di Mars itu ada kehidupan, ya? Nah, kita ketahui kalau kita lihat dari suhu ya, untuk Mars itu suhunya minus 125 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Kalau dilihat suhunya itu ada kehidupan ya, akan ada kehidupan, tapi di sini Mars itu tidak memiliki di mana Mars ini terdiri atas bebatuan ya, kita ketahui karakteristiknya, dia terdiri atas bebatuan. Dan Mars ini kalau kita lihat suhunya itu pasti ada bisa makhluk hidup bisa hidup di dalamnya. Akan tetapi ya di Mars itu banyak mengandung atmosfernya itu banyak mengandung CO2 ya, banyak mengandung CO2, di mana kalau banyak mengandung CO2 berarti di mana atmosfernya itu tidak dapat menyaring ya, tidak dapat menyaring. Mungkin itu jawaban dari saya, Adik Bilal. Oke. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, dari siapa? Sekolah mana? Mau jawab pertanyaan yang tadi. Nah, dari siapa, Dek? Afril Wijaksono dari SMP 1. Aprilia? Dari SMP 1? Wijaksono. Nah, oke, Dek, silakan. Iya. Ya, Aprilia dari SMP 1. Oke, mantap SMP 1. Mana yang SMP lain? Oke, silakan Aprilia. Karena ukuran planet Pluto terlalu kecil. Selain itu, orbit yang dimiliki oleh Pluto tidak sesuai. Berbahaya untuk planet lain, dapat bertabrakan dengan planet lain. Oke, jawaban dari Adik Aprilia tadi karena planet Pluto sangat kecil ya, sangat kecil dan orbitnya itu akan mengakibatkan akan bertabrakan dengan planet lain ya. Itu jawaban dari Adik Aprilia dari SMP 1. Ya. Ya, begitu Dek toh? Oke, sekarang mungkin saya bisa jawab untuk alasan mengapa planet Pluto ya, mengapa planet Pluto itu sudah tidak dimasukkan dalam komponen tata surya atau dalam anggota planet-planet yang berada dalam tata surya. Yang salah satunya itu sudah dijawab oleh Adik Siti tadi ya, di mana ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh planet-planet. Jadi yang sudah dijelaskan tadi ada 3, di mana planet Pluto itu tidak memiliki kriteria yang ketiga tadi. Kemudian sesuai dengan hasil pengamatan dari International Astronomy Union atau Persatuan Astronomi Internasional, itu mereka mengamati ya, sudah beberapa tahun mereka mengamati, ternyata planet Pluto itu sudah tidak tampak lagi ya, sudah tidak tampak lagi, sehingga pada tahun 2006 itu dalam musyawarah International Astronomy Union itu diputuskan bahwa Pluto itu sudah tidak termasuk lagi dalam planet tata surya. Termasuk juga yang disampaikan oleh Adik Aprilia tadi dari SMP 1. Oke, mungkin itu dari saya. Berikut saya lanjut. Berikut adalah karakteristik dari planet Saturnus. Di mana Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua. Jadi setelah Jupiter, planet terbesar kedua adalah Saturnus. Saturnus ini termasuk planet yang paling cantik ya adik-adik. Kenapa dikatakan planet paling cantik? Karena planet Saturnus dia memiliki cincin ya. Planet yang memiliki cincin ya. Di mana suhunya itu adalah minus 178 derajat Celcius.
Oke adik-adik, jangan kemana-mana, tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Smart City. Saksikan yang berikut ini, kita akan kembali berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SMP Kota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Berikut karakteristik dari planet Uranus ya. Di mana Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari ya, jarak yang ketujuh dari matahari, di mana Uranus ini tergolong planet gas ya. Jadi planet yang banyak mengandung gas. Nah, kemudian diameter daripada Uranus itu adalah 51.118 km dan masanya adalah 14,5 massa bumi. Berarti Uranus lebih besar dari bumi. Kemudian suhu Uranus itu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berikut planet Neptunus. Karakteristik dari Neptunus itu dia memiliki suhu minus 214 derajat Celcius ya, Neptunus. Jadi sangat dingin. Kita saja, air saja titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Jadi kita tidak bisa hidup di tidak akan ada kehidupan di Neptunus karena suhunya itu minus 214 derajat Celcius. Oke adik-adik, kita lanjut karakteristik dari berikut kita masuk apa itu satelit ya. Setelah Ibu jelaskan tadi ya, setelah Ibu jelaskan tadi karakteristik dari ke-8 planet, berikut kita masuk di satelit. Nah, apa itu satelit? Ya. Jadi apa itu satelit adik-adik? Nah, satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Ya. Jadi satelit dia mengelilingi planet. Nah, kalau planet tadi itu dia, kalau planet mengelilingi matahari. Ya adik-adik. Nah, kemudian planet itu ada dua, ya. Satelit ada dua, ada satelit alamiah dan ada satelit buatan, ya. Salah satu satelit yang di bumi, ya, satelit alami itu adalah bulan, ya. Satelit adalah satelit bumi adalah bulan. Oke adik-adik, nah, jadi
seperti Ibu jelaskan tadi bahwa salah satu satelit yang ada di bumi itu adalah bulan, satelit alami. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Ibu, mungkin adik-adik bisa menjawab dari rumah. Apakah bulan itu memancarkan cahayanya sendiri? Ya. Karena kita ketahui bersama kalau misalnya jika di malam hari kita duduk-duduk di teras rumah bersama keluarga, apalagi di malam purnama itu kita melihat bulan sangat terang ya adik-adik, sangat terang. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah bulan itu memancarkan cahayanya sendiri adik-adik? Oke, yang bisa menjawab ya, yang bisa menjawab silakan telepon di line telepon di bawah ini. Itu adalah satelit. Jadi ingat ada satu tantangan lagi tadi untuk adik-adik, ada pertanyaan, apakah bulan itu memancarkan cahayanya sendiri? Karena kalau kita lihat jika di malam hari apalagi di malam purnama itu kita melihat bulan menerangi bumi sangat terang. Oke adik-adik yang mau telepon silakan ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Berikut adalah komet. Apa itu komet adik-adik? Komet adalah benda langit yang terdiri dari debu, es, gas ya, yang membeku. Dan komet, halo, ada telepon masuk. Halo. Halo, dari siapa? Sekolah asal? Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa? Sekolah mana? Dari Bilal Muhammad Khan. Dari Bilal. Bilal Muhammad Khan. Bilal Muhammad Chan. Oke. Dari sekolah? Asal sekolah? Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu. Pertanyaan yang mana, Dek? Yang barusan ya? Saya dari SMP 1 Gorontalo. Oh, mantap, SMP 1 yang muncul terus ini. Mana SMP yang lain? Oke, silakan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Yang apakah bulan memancarkan cahayanya sendiri? Ya. Nah, oke, silakan jawab, Dek. Adik Bilal. Halo. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Kalau dia tidak memancarkan cahayanya sendiri, tapi kok kita di bumi bisa melihat, apalagi di bulan purnama, itu menerangi bumi. Bulan memancarkan cahaya dari matahari. Bulan memancarkan cahaya matahari. Oke, benar sekali adik Bilal ya. Jadi mantap jawabannya, luar biasa adik dari SMP 1. Jadi alasannya atau jawabannya, apakah bulan dapat memancarkan cahayanya sendiri? Nah, jawabannya bulan itu tidak memancarkan cahaya ya adik-adik. Jadi yang kita lihat di bumi itu bulan seperti memancarkan cahaya, itu sebenarnya bukan memancarkan cahayanya, tetapi bulan hanya memantulkan ya adik-adik ya, memantulkan cahayanya yang diterima dari matahari. Jadi matahari memancarkan cahayanya ke bulan, sampai di bulan itu dipantulkan ke bumi, sehingga kita di bumi ya, kita di bumi melihat seakan-akan bulan memancarkan cahayanya, padahal hanya memantulkan cahayanya dari matahari. Oke, terima kasih adik Bilal dari SMP 1. Oke, saya lanjut. Meteor ya. Jadi salah satu benda langit itu termasuk juga meteor. Apa itu meteor? Ya. Meteor adalah benda yang terbentuk dari pecahan-pecahan komet ya. Jadi meteor itu dia benda yang terbentuk dari pecahan-pecahan komet yang hancur. Halo, ada telepon yang masuk lagi. Halo. Saya berharap dari SMP yang lain ya. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam ya. Dari siapa? Sekolah mana, Dek? Pilar Po dari SMP Negeri 6 Gorontalo. Oke, dari SMP 6. Siapa namanya, Dek? Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan. mengapa planet Saturnus ada cincinnya? Dan kenapa planet yang lain tidak ada cincinnya? Mengapa planet Saturnus itu dia memiliki cincin? Kenapa planet yang lain tidak memiliki cincin? Kita ketahui bersama bahwa planet Saturnus itu dia termasuk pada planet Jovian. Apa itu planet Jovian? Itu nantinya juga saya akan jelaskan. Apa itu planet Jovian? Planet Jovian itu planet yang hanya terdiri dari gas-gas, ya, terdiri dari gas-gas yang beku. Jadi mengapa tadi Saturnus, saya lihat kembali, ya, suhu dari Saturnus itu adalah minus 178 derajat Celcius. Saturnus itu dia memiliki cincin, itu cincinnya itu terdiri atas SS, ya, SS itu yang jadi yang lingkarannya itu SS yang beku, ya. Ini di sini karena gravitasinya ini, gravitasi dari Saturnus juga sangat kuat sehingga gas-gas yang ada di sekitarnya itu saat dia berotasi, maka SS yang di sekitarnya itu akan membentuk seperti cincin. Jadi beda dengan planet lain. Oke, saya lanjut. Oke, berikut asteroid. Nah, sekarang karakteristik dari asteroid. Nah, sekarang adik-adik, apa itu asteroid? Nah, asteroid adalah batuan ruang angkasa, ya. Batuan ruang angkasa di mana jumlah asteroid itu kira-kira mencapai 100.000 buah. Kemudian rata-rata diameter asteroid hanya 2 km. Kemudian asteroid terbesar adalah Ceres yang diameternya mencapai. Halo, ada telepon masuk lagi. Halo. Dari siapa? Sekolah asal dari SMP berapa? April Wijaksono. Halo, dari siapa, Dek? SMP 1 lagi. Siapa namanya, Dek? April Wijaksono. April yang tadi ya? April Lizar. Iya. Oke, Adik April dari SMP 1, silakan mau bertanya atau? Bertanya. Oke, Dek, silakan. Apakah ada kemungkinan planet-planet di tata surya ini akan saling bertabrakan walaupun jaraknya begitu jauh? Oke, mantap pertanyaannya. Apakah planet-planet yang mengelilingi matahari ini akan bertabrakan? Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah ini menciptakan alam semesta, menciptakan tata surya ini dengan sangat sempurna. Kita ketahui bersama bahwa lintasan dari planet-planet itu, ya, lintasan planet-planet itu kan dia berbentuk elips. Kenapa sampai tidak bertabrakan? Karena kita ketahui bahwa matahari ini dia memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga garis edar dari planet-planet itu tidak akan peredaran planet-planet, benda-benda yang berada di langit itu tidak akan saling bertabrakan. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya gravitasi dari matahari itu tidak kuat, ya, tidak besar. Apa yang akan terjadi jika planet yang satu, misalnya planet bumi, tabrakan dengan planet misalnya Mars, ya? Ya, mungkin akan terjadi apa yang tidak kita inginkan, ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah karena matahari itu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga garis edar atau peredaran planet-planet dan benda-benda langit lainnya itu bergerak dengan secara teratur. Oke, adik April Lizar.
Ya. Oke, saya lanjut. Halo, ada lagi yang masuk? Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Dek? SMP berapa? Halo, Assalamualaikum. SMP 1. Dari siapa, Dek? Nabila Hasan. Nabila Hasan dari SMP 1. Oke, SMP 1 lagi. Mana SMP yang lain? Nah, oke, pertanyaannya, Dek, gimana? Halo. Kemiringan rotasi bumi menyebabkan terjadinya apa, Bu? Bagaimana, Dek, akibat dari rotasi bumi? Ya. Pertanyaannya, apa yang mengakibatkan atau apa dampak yang diakibatkan oleh rotasi bumi, ya, Dek? Halo, mungkin itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Nabila itu nantinya akan saya jelaskan nanti, ya, Dek, setelah karakteristik dari anggota-anggota tata surya ini. Jadi akan saya jelaskan sebentar. Gerak rotasi seperti tujuan pembelajaran yang saya sudah jelaskan tadi ada 3, termasuk adalah rotasi dan revolusi. Itu yang akan kita jelaskan sebentar, ya. Jadi jawaban dari Nabila saya simpan dulu, nanti sebentar saya akan jelaskan karena itu akan kita pelajari selanjutnya. Oke, saya lanjut dulu ya. Berikut ini adalah garis edar planet-planet dalam tata surya. Nah, di mana bumi sebagai pembatas itu planet dikelompokkan menjadi 2, ada planet inferior dan planet superior. Nah, planet inferior itu adalah planet yang terdekat dengan matahari. Nah, jadi kalau kita lihat pembatasnya adalah bumi. Jadi ada planet Merkurius dan planet Venus. Kemudian untuk planet superior itu ada 5. Jadi ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, berikut jika ditinjau dari asteroid sebagai pembatas, planet dibagi menjadi 2 juga, yaitu planet dalam dan planet luar. Di mana planet dalam ini kita kenal dengan planet terestrial, dan planet luar itu disebut dengan planet Jovian. Planet dalam ini, ya, planet dalam itu terdiri atas bebatuan. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu planetnya adalah planet yang terdiri atas bebatuan. Kemudian untuk planet luar atau planet Jovian itu planetnya terdiri atas gas-gas, ya adik-adik. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi ada planet terestrial dan planet Jovian, jadi saya sudah jelaskan tadi. Berikut, nah ini yang pertanyaan dari adik Nabila tadi di SMP 1. Apa yang mengakibatkan atau apa dampak dari rotasi bumi? Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi jawabannya dari Nabila tadi insya Allah akan saya jawab. Oke, apa itu rotasi dan revolusi bumi? Ya, dan bagaimana dampak dari rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan? Oke, adik-adik, kita lihat bersama ya. Apa itu rotasi bumi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi berputar pada porosnya, ya. Jadi bumi, planet bumi yang kita tempati ini berputar, ya. Bumi itu melakukan perputaran rotasi. Selain melakukan perputaran rotasi, juga melakukan perputaran revolusi, ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Ibu, bagaimana yang gerakan rotasi itu? Nah, ini ada videonya, mungkin adik-adik di rumah bisa menyaksikan bagaimana yang dinamakan dengan gerak rotasi itu. Oke, inilah gerak rotasi. Ini gerak rotasi. Jadi dia bergerak, ya, bergerak sangat pelan, ya, bergerak sangat pelan. Oke, saya ulangi.
Nah, ini adalah gerak rotasi bumi. Oke, ya. Oke adik-adik, jadi sudah bisa lihat, sudah bisa dibedakan yang mana gerak rotasi dan mana gerak revolusi. Nah, kalau yang ini tadi, ini adalah gerak rotasi bumi. Oke, saya lanjut ya. Di mana bumi berotasi itu selama 23 jam 56 menit atau selama 24 jam ya. Jadi ingat adik-adik di rumah bahwa bumi itu berotasi selama 24 jam. Yang mengakibatkan apa adik-adik? Nah, kita lihat bersama. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh adik Nabila tadi yang dari SMP 1 ya. Adik Nabila tadi menanyakan, Ibu apa dampak dari rotasi bumi? Ya. Nah, ini adalah dampak dari rotasi bumi ya adik-adik. Ya, ini kita lihat bersama bahwa dampak dari bumi melakukan gerak rotasi itu ada 4. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Ya. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai tempat. Kemudian akan terjadi gerak semu harian matahari. Kemudian perbedaan percepatan gravitasi. Oke, saya akan jelaskan apa yang ditanyakan tadi oleh adik Nabila dari SMP 1. Nah, dampak yang pertama oleh rotasi bumi itu yang pertama adalah terjadi siang dan malam. Di mana karena bumi melakukan gerak rotasi, maka saat matahari memancarkan cahayanya ke bumi, mana wilayah yang mengena cahaya matahari atau mana wilayah atau daerah yang terkena cahaya matahari itu dia mengalami siang. Tetapi wilayah yang tidak. Halo, assalamualaikum. Ada yang masuk? Dari siapa, Dek? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan adik siapa? SMP berapa, Dek? Dari SMP Negeri 2 Gorontalo. SMP Negeri 2. Ya. Oke, namanya Ya. siapa, Dek? Namanya Siti Aribadali. Oh, yang tadi ya. Oke, Siti Badali, silakan. Saya mau bertanya. Oke, silakan, Dek. Saya banyak kali membaca di media, Ya, oke. khususnya di Google. Tanggal 15 Ramadan, asteroid akan menghampiri bumi. Apakah ada hubungannya dengan COVID-19 yang mewabah di bumi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti adik Siti Badila ini tidak ketinggalan informasi ya. Nah, informasi juga sekarang ini kan kita harus saring apakah informasinya itu informasi yang benar atau informasi yang cuman hoax deh. Nah, ini untuk masalah tata surya atau benda-benda langit yang berada di tata surya itu jika kita mendapat informasi langsung dari misalnya dari IAU tadi atau International Astronomy Union tadi, itu baru kita bisa percaya ya. Jadi itu mungkin Ibu belum bisa pastikan apakah asteroid itu yang akan tabrakan itu akibatnya dengan ada hubungannya dengan COVID-19 ini ya. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini adalah virus ya, adalah virus. Nah, mungkin tidak ada hubungannya dengan benda-benda yang berasal dari luar angkasa ya adik-adik. Nah, oke, mungkin saya lanjut. Nah, terjadi dampak dari rotasi bumi tadi itu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana saat melakukan gerak rotasi ya, saat melakukan gerak rotasi bumi, saat cahaya matahari memancarkan ke bumi, di mana wilayah atau daerah yang terkena cahaya matahari itu akan mengalami siang. Akan tetapi yang daerah atau wilayah yang tidak terkena
cahaya matahari, karena kita ketahui bersama karena bumi ini adalah bulat ya adik-adik. Nanti sebentar akan saya tayangkan videonya, tapi nanti sebentar ya. Nah, itu akan mengalami malam. Kemudian dampak yang kedua, itu terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat ya, terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat. Seperti kita ketahui bersama, misalnya kita di Indonesia ya, kita di Indonesia ini memiliki 3 bagian waktu ya, memiliki 3 bagian waktu. Jadi ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, di mana yang waktu Indonesia Timur itu lebih cepat 1 jam dibandingkan waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur itu dia cepat 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Misalnya sekarang kita di Indonesia Gorontalo termasuk waktu Indonesia Tengah. Nah, kita sekarang misalnya jam 11 ya. Kita jam 11, berarti di Papua sana di waktu Indonesia Timur itu mereka adalah jam 12. Nah, di bagian barat misalnya di Jawa ya, di Jawa itu jam 10. Jadi itu adalah akibat dari rotasi bumi yang mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai tempat. Oke adik-adik, yang ketiga, dampak yang ketiga adalah gerak semu harian matahari ya, gerak semu harian matahari. Nah, seperti kita lihat ya, kita ketahui bersama bahwa matahari itu terbit di arah timur, tenggelam di arah barat ya, tenggelam di arah barat. Nah, yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat bahwa yang bergerak itu adalah matahari. Tapi yang sesungguhnya itu matahari tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi karena bumi melakukan gerak rotasi. Oke, yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi. Jadi rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan percepatan gravitasi, di mana di bagian kutub lebih besar percepatan gravitasinya dibandingkan dengan wilayah khatulistiwa. Oke adik-adik, mungkin kita break sebentar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah jelaskan yang bagaimana gerak rotasi bumi, kemudian apa dampaknya bagi kehidupan kita. Baik, sekarang saya masuk ke gerak revolusi. Nah, apa itu adik-adik gerak revolusi? Nah, gerak revolusi adalah gerak bumi dalam mengelilingi matahari. Ya. Jadi bumi ini melakukan dua gerakan. Ya, melakukan dua gerakan sekaligus. Selain melakukan gerakan rotasi, juga melakukan gerakan revolusi. Nah, di mana gerak revolusi adalah gerak bumi dalam mengelilingi matahari. Nah, dalam melakukan gerak revolusi ini bumi juga ada dampaknya, ya, atau ada akibatnya dari gerak revolusi bumi. Oke, kita lihat apa dampak dari gerak revolusi bumi. Oke, sebelum saya masuk ke dampaknya, saya akan jelaskan juga bahwa bumi melakukan gerak revolusi selama 365 hari 23 jam, ya, atau selama 366 hari atau selama 1 tahun. Nah, kalau tadi gerak rotasi bumi, di mana bumi melakukan gerak rotasi selama 24 jam. Ya. Nah, kalau gerak revolusi yaitu selama 365 hari atau 366 hari atau 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Nah, yang bagaimana gerak revolusi itu adik-adik? Nah, ini saya akan ilustrasikan. Oke, berikut adik-adik perhatikan. Ini adalah gerak revolusi, di mana bumi melakukan gerak mengelilingi matahari. Ya, ini gerak revolusi. Jadi bumi melakukan dua gerak sekaligus. Selain melakukan gerak rotasi, ya, bumi juga melakukan gerak revolusi. Jadi saat melakukan gerak revolusi mengelilingi matahari, dia juga melakukan gerak rotasi. Ya, ini ilustrasinya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, ini adalah gerak revolusi. Ya, gerak bumi mengelilingi matahari. Oke, adik-adik sudah bisa bedakan ya, yang mana gerak rotasi dan yang mana gerak revolusi. Oke, ini adalah dampak dari revolusi bumi. Ya. Ada 3 dampak dari revolusi bumi, ya. Yang pertama, terjadinya pergantian musim, ya. Nah, kemudian ada perbedaan siang dan malam. Kemudian ada gerak semu tahunan matahari. Ini yang saya akan jelaskan. Nah, dampak yang pertama, ya, dampak dari revolusi bumi, dampak yang pertama adalah pergantian musim. Nah, kalau kita di Indonesia ini termasuk ada 2 musim, ya, 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, ya, karena kita adalah daerah tropis. Nah, daerah tropis itu terdiri atas 2 musim, musim kemarau dan musim
hujan. Kalau di daerah Eropa, ya, kalau di daerah Eropa itu ada 4 musim, ya, ada 4 musim. Jadi ada musim semi, musim gugur, musim dingin atau musim salju, dan ada musim panas, ya. Nah, ini adalah dampak dari revolusi bumi. Nah, yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Nah, di mana posisi matahari terlihat bergeser, ya. Nah, bergeser, berlangsungnya tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat dari tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Ini mungkin kita lihat, mungkin sudah pernah kita saksikan bersama. Misalnya tahun ini posisi matahari saat terbit, misalnya kalau kita lihat dari posisi rumah misalnya agak condong, ya. Nah, tahun berikut misalnya agak bergeser. Itu yang dinampakkan gerak semu tahunan matahari, ya adik-adik. Nah, kemudian akibat yang kedua, ya. Akibat yang kedua dari gerak revolusi bumi adalah pergantian waktu siang dan malam. Jadi terjadi pergantian siang dan malam, itu merupakan dampak dari revolusi bumi, di mana perbedaan pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, ya, sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Misalnya di daerah kutub mengalami malam 24 jam, sedangkan di kutub selatan, ya, di kutub selatan itu sebaliknya mengalami siang 24 jam. Oke adik-adik, untuk ilustrasi bagaimana gerak rotasi dan revolusi, kita saksikan video kedua berikut. Oke adik-adik, silakan menyaksikan video berikut tentang gerak Beserta rotasi. pengaruhnya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau yang lebih kita ketahui dengan 24 jam dari arah barat ke timur, yang mengakibatkan matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat. Adapun akibat dari terjadinya rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Terjadinya siang dan malam ini karena ketika bumi berputar, ada sebagian belahan bumi yang terkena oleh cahaya matahari dan ada yang tidak. Jadi, rotasi bumi juga mengakibatkan perubahan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan lebih melihat matahari terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Indonesia yang memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Di daerah timur Indonesia akan lebih cepat terbit matahari, di mana daerah timur Indonesia lebih cepat 1 jam dibanding daerah tengah Indonesia dan lebih cepat 2 jam dari bagian barat Indonesia. Namun, bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal, sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi, bukan matahari. Fenomena inilah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ternyata, percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa, karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari yang berlangsung selama 365/1/4 hari dalam waktu 1 tahun. Revolusi bumi terjadi akibat
tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang yang dibentuk dari bumi tersebut ketika berevolusi disebut dengan bidang ekliptika. Dampak yang disebabkan oleh terjadinya revolusi bumi adalah pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan pergantian siang dan malam. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau, musim hujan, sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Gerak semu tahunan matahari yaitu di mana matahari terlihat bergeser sedikit demi sedikit dan tidak selalu terbit di tempat yang sama. Yang terakhir adalah perbedaan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Contohnya di kutub utara yang siangnya mengalami 24 jam, sedangkan di kutub selatan adalah sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam. Terima kasih. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video tentang gerak rotasi dan gerak revolusi bumi dan dampak yang diakibatkannya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke gerhana ya. Gerhana. Apa itu gerhana adik-adik? Ya. Gerhana adalah serangkaian peristiwa tertutupnya sebuah objek dikarenakan adanya objek atau benda yang melintas di depannya. Oke adik-adik, untuk gerhana ini ada 2 ya yang kita akan bahas sekarang. Ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Oke, yang bagaimana itu gerhana matahari, Bu? Jadi gerhana matahari itu terjadi karena posisi bulan ya, posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Mungkin adik-adik bisa saksikan atau bisa lihat di layar monitor masing-masing bagaimana peristiwa terjadinya gerhana matahari. Nah, di mana walaupun bulan itu lebih kecil dari matahari, bayangan bulan itu mampu melindungi cahaya matahari, ya, sehingga bisa menutup sebagian atau seluruhnya cahaya matahari. Nah, itu jadi ini adalah ilustrasi dari peristiwa terjadinya gerhana matahari. Kemudian gerhana matahari itu ada 3, ada gerhana matahari total, kemudian ada gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Apa itu gerhana matahari total? Ya, nah, gerhana matahari total itu terjadi jika saat puncak gerhana itu bulatan matahari ditutup seutuhnya oleh bulatan bulat. Ya, ketika itu bulatan bulan sama besar atau bahkan lebih besar dari bulatan matahari. Nah, di mana ukuran bulatan matahari dan bulatan bulan itu berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bulan, bumi ke bulan dan jarak bumi ke mataharinya. Itu adalah gerhana matahari total. Nah, sekarang bagaimana gerhana matahari sebagian? Ya. Nah, gerhana matahari sebagian itu terjadi jika bulatan bulan, jadi saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari bulatan matahari. Ya adik-adik, nah, di mana pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh bulatan bulan, jadi hanya sebagian saja. Oke, berikut gerhana matahari cincin. Nah, kalau kita lihat gerhana matahari cincin ini nampak ada cahaya seperti cincin ya, sehingga dinamakan matahari cincin. Di mana matahari gerhana cincin ini terjadi jika bulatan bulan saat puncak gerhana hanya menghalangi sebagian dari bulatan matahari. Nah, di mana gerhana cincin ini terjadi saat ukuran bulatan bulan ya lebih kecil dari bulatan matahari, sehingga ketika bulatan bulan berada tepat di depan bulatan matahari, tidak seluruh bulatan matahari akan tertutup oleh bulatan bulan. Jadi masih ada di pinggirnya. Ya. Jadi dia membentuk seperti cincin. Oke adik-adik.
Nah, sekarang mungkin adik-adik sudah mengetahui mengapa kita saat gerhana matahari kita tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk melihat dengan mata telanjang ya adik-adik. Nah, ini ada kuis dari saya, mungkin ada adik-adik yang bisa menjawab di rumah. Silakan telepon di live telepon berikut ini. Kuis saya ya. Jadi siapa yang bisa menjawab? Kuisnya ada di layar kaca. Mengapa ketika terjadi gerhana matahari kita tidak diperbolehkan untuk melihat matahari secara langsung atau melihat dengan mata telanjang. Jadi mungkin ada adik-adik yang bisa menjawab, silakan langsung telepon ke line telepon yang telah diberikan tadi. Oke, mungkin kalau belum ada yang masuk, berikut halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari mana? Dari siapa? Sekolah SMP berapa? Halo. Dengan adik siapa? Jadi ada pertanyaan dari saya, ada kuis. Ya. Putus, sayang putus ya. Oke, kalau belum ada yang mau jawab kuisnya, berikut kita saksikan peristiwa terjadinya gerhana matahari berikut. Karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Cara aman melihat gerhana matahari dengan aman dan mudah. Berikut cara aman melihat gerhana matahari. Berkaca pada genangan air, menggunakan kacamata khusus, dan melalui lubang jarum. Gunakan air dalam baskom untuk melihat gerhana matahari. Gunakan kacamata khusus dan menggunakan proyeksi lubang jarum. Audio Jungle. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video tentang
peristiwa terjadinya gerhana matahari dan bagaimana cara aman kita menyaksikan gerhana matahari agar tidak merusak mata kita. Dari kuis tadi mungkin ada adik yang mau masuk. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan Halo. halo, assalamualaikum. Dari siapa? Dari SMP berapa, Dek? April Wijaksono, SMP 1. SMP 1 yang sudah masuk tadi ya, Dek Aprilia. Oke. Apa jawabannya? Iya. Karena matahari memiliki sinar inframerah yang sangat tajam yang dapat membuat mata menjadi rabun bahkan bisa menjadi buta, maka dari itu pada saat terjadi gerhana matahari kita tidak diperbolehkan untuk melihat langsung. Oke, itu jawabannya ya, Dek ya? Cukup? Oke, terima kasih kepada Adik April dari SMP 1. Jadi sudah benar jawabannya, karena kita ketahui bahwa sinar matahari memiliki inframerah yang sangat kuat. Kemudian pada saat gerhana matahari ya, saat gerhana matahari terjadi itu kan kita lihat langit gelap ya, langit gelap, sehingga saat kita melihat matahari itu pupil mata akan terbuka lebar ya, akan terbuka lebar. Nah, saat terbuka lebar itu berarti sinar matahari itu akan banyak yang masuk ke mata ya, yang mengakibatkan retina mata kita akan rusak ya, akan rusak permanen karena akibat dari inframerah dari ini terlalu besar ya, adik-adik. Oke, saya lanjut. Jadi kemudian cara amannya tadi sudah dijelaskan juga di video. Jadi jika kita ingin melihat peristiwa terjadinya gerhana matahari, kita bisa mengambil air dalam baskom, kemudian kita lihat lewat air. Kemudian bisa juga menggunakan kacamata khusus. Kemudian kita melihat melalui lubang jarum. Jadi ini seperti ini ilustrasinya, gambarnya. Jadi kita buat lubang jarum di sebuah selembar kertas karton. Kemudian kita proyeksikan ke gerhana yang terjadi. Kemudian di sampingnya kita ambil kertas HPS putih. Nah, kita akan bisa lihat bagaimana penampakan dari matahari. Jadi jangan kita melihat dengan mata telanjang ya adik-adik, karena itu akan merusak mata kita secara permanen. Oke, berikut kita masuk ke gerhana bulan ya. Nah, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan adik-adik? Nah, ini adalah gerhana bulan. Jadi kalau kita lihat ini gerhana bulan itu terjadi di mana posisi bumi berada di antara matahari dan bulan ya. Jadi saat tepat bulan berada di belakang bumi, maka itu akan terjadi gerhana matahari. Nah, gerhana matahari juga itu ada 3 ya adik-adik. Ada gerhana bulan total ya, kemudian ada gerhana bulan sebagian, dan ada gerhana bulan penumbra. Nah, untuk penjelasannya ini gerhana matahari, gerhana bulan total itu adalah gerhana yang dimana bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Apa itu daerah umbra? Daerah umbra itu adalah daerah gelap di belakang bumi ya, yang berada di belakang bumi. Kalau penumbra dia daerah yang abu-abu ya, jadi tidak gelap, tidak terang. Kemudian gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian ini di mana bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain itu berada di daerah penumbra, ya, berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Jadi itu adalah gerhana bulan sebagian. Kemudian ada gerhana bulan penumbra. Yang bagaimana itu gerhana bulan penumbra? Jadi gerhana bulan penumbra itu yaitu seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, ya.
berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Jadi warnanya tidak terlalu terang, tapi agak tidak terang dan juga tidak gelap ya. Jadi warnanya suram. Nah, oke adik-adik, berikut kita saksikan tayangan video tentang peristiwa terjadinya gerhana bulan. Oke adik-adik. Posisi matahari dan bumi sejajar pada satu garis lurus. Kemudian, bulan masuk pada penumbra bumi. Masih pada posisi yang sama, bulan dari penumbra masuk ke umbra. Pada saat itulah terjadi gerhana bulan. Setelah terjadinya gerhana bulan, kemudian bulan dari umbra akan keluar menuju penumbra bumi. Setelah serangkaian peristiwa itu terjadi, bulan akan keluar dari penumbra bumi dan peristiwa gerhana bulan berakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, itulah adik-adik bagaimana gambaran peristiwa terjadinya gerhana bulan. Oke adik-adik, mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja, sampai di peristiwa gerhana bulan. Nah, berikut ada penugasan ya, ada penugasan dari saya. Mungkin jawaban dari tugas ini, jadi ada 4 pertanyaan dari saya. Silakan adik-adik catat ya. Jadi kalau ada yang ini pegang pulpen dan kertas, silakan dicatat. Soalnya ada 4 nomor ya. Ada 4 nomor. Nah, tugas ini mohon jawabannya diserahkan ke Bapak Ibu guru masing-masing ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru pengajar IPA kelas 7. Jadi ada 4 nomor soalnya. Nah, jelaskan perbedaan planet dalam dan planet luar. Kemudian jelaskan dampak dari peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Nah, berikut deskripsikan peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat, mengapa gerhana matahari terjadi kadang-kadang saja? Meskipun fakta menunjukkan bahwa rotasi bulan menyebabkan bulan berada di antara matahari dan bumi pada setiap bulannya. Nah, oke adik-adik, mungkin pembelajaran kita cukup sekian ya. Selanjutnya kita akan menerima materi dari Ibu Herlin Ono SPD, mata pelajaran PKN kelas 8 dengan materi mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.